Baik, kuliah kali ini kita akan melanjutkan logika yang minggu lalu sudah kita bahas. Yang kalau minggu lalu kita bahas tentang logika proposisional, ada yang masih ingat kayak gimana? Udah, apa yang Anda ketahui tentang logika proposisional? Udah, Irsan siap-siap jawab juga ya. Apa yang Anda ketahui tentang logika proposisional? Apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Implikasi gitu kan Pak? Iya, Implikasi benar. itu Apa saja fungsinya? konjungsi, implikasi, disjungsi, Oke, satu lagi. bimplikasi. Oke, bagus. Contoh kalimat logika proposisional. Udah. Kalau misalkan menggunakan kalimat disjungsi, bagaimana? Apa aja kemarin? Ayo, nanti keluar ujian loh. Udah, udah. Ini Irsan dengar saya nggak? Dengar Pak? Oke, udah dengar saya nggak? Udah, udah. Ada udah nggak? Masih, Pak. Oke. Tadi Irsan sudah bilang bahwa logika proposisional itu ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Eh, kalau dalam bentuk kata-kata, fungsi-fungsi tadi apa saja sebutannya? Saya kasih contoh, misalkan kalau disjungsi itu pakai atau. Konjungsi, implikasi, dan biimplikasi apa kata-katanya atau fungsinya? Maka Maka apa? Apa? jika hujan maka lupa lagi, Pak. Nah, ayo diingat-ingat. Mumpung ini masih di awal kuliah, ayo diingat-ingat. Apa? Itu tadi contohnya apa? Contoh kalimat apa? Kalau maka itu implikasi ya Pak? Jika dan Implikasi, maka Pak. itu implikasi. Jika maka itu implikasi. Harus lengkap. Nggak boleh salah satu saja. Kemudian Iya, apa Pak. lagi? Kalau untuk konjungsi, Kata hubung kata jika hubungnya Dan apa? dan jika dan dan Nggak ada jika ya. Kalau dan konjungsi dan hanya berarti dan dan saja. doang, Pak. Dan saja. Kemudian kalau biimplikasi bagaimana? Atau implikasi itu maka kan Biimplikasi. diimplikasi. Oh, implikasi itu Kalau implikasi tadi jika maka. jika dan hanya jika, Nah, kalau jika dan hanya biimplikasi jika. jika dan hanya jika. Udah diingat-ingat ya. iya, Pak. Oke, baik. Hari ini kita mulai dengan membahas logika predikat. Ini merupakan perkembangan selanjutnya dari logika proposisional. Kalau logika proposisional kemarin kita membahas bagaimana kita menghasilkan nilai satu true atau nol false dari kombinasi beberapa variabel dan juga fungsi logikanya. Variabelnya itu bisa menggunakan huruf biasanya PQ, RSTU. Kalau fungsi logika proposisionalnya diberikan dalam bentuk kata konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, dan atau jika maka atau jika dan hanya jika. Nah, jadi ini apa yang akan kita bahas hari ini? Apa yang mendorong adanya logika predikat? Kemudian pengertiannya apa? Terus bagaimana kita membuatnya dalam bentuk angka? Kemudian bagaimana kita juga akan membahasnya dalam bentuk bahasanya dan ada contoh terjemahan dari dari logikanya menuju kalimat. Nah, jadi seperti ini. Untuk membahas logika predikat, predikat itu apa? Ada yang tahu nggak? Ihsan mendapatkan predikat sebagai siswa terbaik tahun ini. Huda mendapatkan predikat sebagai siswa tertampan tahun ini. Apa itu predikat?
Julukan. Gimana? Julukan, Pak. Julukan. Oke, 1. Kalau Irsan gimana? Kata sifat. Kata sifat. Jadi benar, predikat itu lebih seperti kata sifat, bisa juga julukan, tapi yang lebih tepatnya adalah kata sifat. Jadi misalkan di kanan atas ini kita lihat lah ya, ada objek, ada sifat. Logika predikat itu berkaitan dengan sifat. Jadi sifat yang ditempelkan kepada objek. Nah, misalkan kita punya kalimat nih, semua manusia tidak kekal. Kemudian Huda adalah manusia. Kalau kemudian jadi kesimpulannya apakah Huda tidak kekal? Iya, Pak, kan saya manusia. Nah, benar. Nah, ini tidak bisa diwakilkan dalam logika proposisional karena tidak ada nilai 1 atau nolnya. Yang ada adalah keterkaitan antara dua pernyataan. Kalimat dan pernyataan ini tidak dapat diwakilkan dalam logika proposisional, karena itu diperlukan suatu logika yang bisa membicarakan tentang sifat objek dan juga golongannya. Nah, jadi kalau logika predikat ini, kemarin kita menggunakan, kalau misalkan logika proposisional, variabelnya PQRSTU. Kalau untuk logika predikat, kalau misalkan kita menggunakan variabel, kita mulai dari X, Y, dan Z. Kemudian kalau fungsinya atau predikatnya itu PX, M, XY, dan yang lain-lain. Pokoknya ada huruf besarnya. Kemudian kurung kecil fungsinya. Berarti ini fungsi P terhadap X. Seperti itu ya. Kemudian ada kuantifikasi. Kuantifikasi itu artinya penjumlah, quantifier. Kalau A ini A dibalik, ini E dibalik. Nanti penjelasannya ada di belakang. Nah, predikat ini bisa digunakan untuk menjelaskan sifat gitu. Misalkan tadi Irsan adalah lelaki, Huda adalah lelaki, seperti itu. Ini nilainya true, ini nilainya true. Oke, kalau predikat itu bersifat true atau false. Kalau kemarin kan nilainya ada true ada false juga, bisa kita terjemahkan sebagai angka 1 atau 0 ini juga. Kalau logika itu pasti seperti itu. Kalau nggak true, ya false. Ya misalkan kita punya himpunan lelaki gitu ya. Ada Socrates, ada Ziyad, ada Irsan, ada Huda gitu. Kemudian ada Mary, ada Jill, ini nama-nama perempuan. Yang di luar himpunan ini nilainya false itu. Apakah Mary adalah lelaki? False. Apakah Jill adalah lelaki? False atau salah. Nah, jadi kalau misalkan kita menggambarkan logika predikat ini sebagai himpunan, bentuknya seperti ini. Dengan himpunan universal, himpunan semestanya, berisi orang laki, orang perempuan, semua nama di dunia ada di sini. Seperti itu ya. Nah, misalkan contoh lainnya seperti ini. Kita punya fungsi P terhadap X yang syaratnya adalah X lebih besar daripada 0 untuk bilangan bulat. Jadi semua yang anggota P ini adalah yang X-nya di atas 0. Kalau misalkan X-nya nilainya -3, dia di luar, nilainya false. Kalau nilainya 0, dia di luar karena false. Yang dicari adalah X yang lebih besar dari 0. Tapi kalau dia nilainya 3, dia nilainya 5, dia ada di dalam himpunan. Berarti secara logika predikat, sifat X di mana X lebih besar daripada 0, sesuai dengan predikat P, nilainya benar untuk 3 dan 5, salah untuk -3 dan 0. Jadi ini masih ada kaitannya. Kalau misalkan mau kita buat kaitan dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini sangat berkaitan sekali dengan himpunan, tapi dikombinasikan dengan logika. Seperti itu. Nah, jadi mari kita gambarkan predikat ini sebagai sebuah relasi. Ketika sebuah predikat memiliki banyak argumen atau objek, maka predikat tersebut mendefinisikan hubungan antara semua argumen yang bernilai antara true atau false. Tidak ada dinilai tengah-tengah. Kalau tidak benar, berarti salah. Misalkan, apakah Jack dan Jill menikah? True, karena laki dan perempuan. Apakah Homer dan Marge menikah? Ini dari The Simpsons. Ada yang tahu The Simpsons nggak? The Simpsons. Oh ya, betul. Nah, ini true. Tapi apakah Ben dan Bill menikah? Ya, kebetulan saya anti inilah ya, pernikahan gay. Jadi nilainya false seperti itu.
Nah, jadi untuk setiap pernyataan ini bisa kita gambarkan sebagai relasi. Kalau misalkan di slide sebelumnya itu P, kita bisa menggambarkan predikatnya ini sebagai fungsinya juga. Jack menikahi Jill, Homer menikahi Marge, Bill menikahi Ben. Nilainya true, nilainya false. Seperti itu. Sampai sini paham atau tidak? Masih kurang paham? Paham, Pak. Paham nggak? Nih saya kasih contoh. Nah, misalkan seperti ini. Saya ingin membuat suatu fungsi predikat datang kuliah. Misalkan untuk yang pertama, Irsan, matematika diskrit. Nilainya true atau false? True. True. Untuk yang kedua, datang kuliah. Misalkan Ziad. Untuk kuliah matematika diskrit, true atau false? False. False. Misalkan saya bikin fungsi adalah wanita. Huda, true atau false? False. False. Nah, jadi kita bisa gambarkan eh, eh, logika predikat ini sebagai relasi yang menghubungkan antara satu dengan yang lain, atau dia bisa berdiri sendiri. Irsan datang kuliah Madis, benar. Zia datang kuliah Madis, false. Huda adalah wanita, false. Oke, jadi itu ini predikatnya yang bagian depan, dan ini adalah objeknya yang bagian belakang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup paham, Pak. Cukup paham ya? Baik. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita menggambarkan sebuah relasi. Ini belum saya terangkan di bagian himpunan yang kemarin, tapi saya rasa kalian semua sudah mempelajari ini waktu SMA ya, diajarkan nggak menggambarkan relasi? Apa itu relasi? Hubungan. Hubungan, benar sekali. Jadi Hubung. kita menggambarkan dua himpunan yang berbeda, kemudian ada penghubungnya, relasinya yang menghubungkan. Apa yang menghubungkan Jack dengan Jill? Mereka menikah. Apa yang menghubungkan Homer dengan Marge? Mereka menikah. Ini Ben dan Bill tadi ada satu folder ya, ada di dalam satu himpunan ya. Mereka sama-sama pria, tidak menikah. Seperti itu. Ini yang kita gunakan untuk menggambarkan sebuah relasi. Kasih garis. Ada himpunan pria, ada himpunan wanita. Sama kalau misalkan kita gambarkan lagi, Nah, misalkan kita gambar ini ada kuliah. Saya kasih matematika diskrit. Kemudian ini ada mahasiswa. Saya kasih Irsan, ada Huda, ada Ziad. Kalau misalkan saya ingin gambar relasinya berupa datang kuliah, berarti yang kita gambarkan relasinya adalah siapa aja? Irsan ke Matis dan Huda ke Matis. Seperti ini ya. Nah, ada kuliah yang lain juga, misalkan kuliah seni tari itu ya kan nggak ada sih, tapi nggak apa-apa, ini buat contohnya aja. Misalkan seperti itu. Oke, jadi pada akhirnya kita bisa menggambarkan logika ini sebagai himpunan dengan relasi gitu. Nah, misalkan kita punya contoh lain. Nyatakan X ditambah Y sama dengan Z untuk X, Y, dan Z merupakan bilangan apa ini R? R itu apa kemarin, ada ingat nggak di bilangan? Ada R, ada S, ada C. Apa itu R? Ada ingat? Hambatan. Gimana maaf? Hambatan, Pak. Nah, itu kalau di pelajaran listrik, R adalah hambatan resistor, benar. Tapi kalau misalkan dalam menyatakan bilangan,
Tapi ini nggak bukan itu juga sih. R itu X, Y, Z. R ini adalah himpunan yang berisi X, Y, Z dengan semestanya adalah bilangan bulat. Lupakan. Kalau R itu yang maksud saya adalah bilangan real ya, tapi ini bukan bilangan real. Oke. X, Y, dan Z. Ini ya, urutannya seperti itu. X-nya adalah 2, Y adalah -1, Z-nya adalah 5. Kalau yang di pernyataan kedua, X-nya berapa? Ini pernyataan kedua. X-nya berapa? 3, 3. Y-nya? 3. 3, Y-nya? 4, 4. Z-nya? 7. 7 ya. Ini Z, R, Z, X, Y, Z sama R 347 ini sama gitu. Urutannya juga sama. X-nya 3, Y-nya 4, Z-nya 7. X-nya 2, Y-nya -1, Z-nya 5. Dengan X ditambah Y sama dengan Z. Benar nggak? Untuk 2 ditambah -1 sama dengan 5? Jawabannya adalah Salah. false. Berapa 2 tambah -1? -1. 1, 1, Pak. 1 ya. 1. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Benar atau salah? Nah, Benar. Kalau X ditambah 3 sama dengan Z? Ini kita salah. sebut sebagai invalid. Tidak benar, tidak salah. Tapi tidak bisa dinyatakan. Kenapa? Karena dia masih ada variabel. Kita tidak boleh memasukkan variabel di dalam istilahnya suatu hubungan yang ingin kita periksa. Oke, kita punya lagi yang kedua. X dikurangi Y sama dengan Z dalam Q. Himpunannya X, Y, Z. Urutannya seperti itu ya. S-nya adalah bilangan bulat. 2 minus 1 sama dengan 3. Benar atau salah? Salah. 2 minus -1 maksud saya. Ini ya, ini -1, ini ada minusnya. Berarti 2 tambah 1 ya. Jawabannya true. 3 dikurangi 4 adalah 7. Benar atau salah? Salah. Salah. Ini juga sama ya. Ada X, ada Z. Dinyatakan sebagai tidak bisa dinyatakan invalid. Pernyataannya salah. Nah, semua operator dari logika proposisional yang sudah kita pelajari minggu lalu itu bisa digunakan untuk logika predikat. Yang pertama ini apa? Ada yang tahu nggak? Kemarin ada ingat nggak? Apa itu? Apa ini operator apa? Kebalikan. 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 Bagus. Kalau Kebalik. negasi bagus. Dalam bahasa Indonesia Negasi. atau dalam bahasa Inggris atau dalam gerbang logika? Fungsi apa ini? Fungsi? Operator apa? Dari N apa? Kenapa? Dari N, Pak. N itu apa? Iya, itu yang kebalikan. Ya, kebalikan. Negasi. Negasi atau Negasi. gerbang apa? Kalau dalam gerbang logika ini gerbangnya apa namanya? Gerbang? Gerbang not ya, not. Ingat-ingat. Not. Ya. Not. Kalau yang kedua ini apa? Gabungan. Gabungan. Tapi kalau dalam logika proposisional, ini apa? Konjungsi. Konjungsi. Operatornya artinya? Rasanya bukan konjungsi deh ini. Ini bukan konjungsi anak muda. Atau itu berarti. Itu atau ya. Enggak bener-bener. Kalau konjungsi itu gabungan. Gabungan itu operatornya bahasanya apa? Ini atau dan sih. Ada yang masih ingat nggak? N kan. Nih lihat di bawahnya aja nih. Ini atau nih 3 atau 1 minus 1-nya itu salah berarti true. Ini atau ini dan. Kalau atau itu konjungsi atau disjungsi? Disjungsi ya. Oke, kalau ini dan konjungsi apa disjungsi? Konjungsi. Kalau yang ini apa? Implikasi. Ya, misalkan kita nyatakan X P merupakan fungsi X dengan X lebih besar daripada 0. Maka kalau P3 true atau false? True. P-1 true atau false? False. Kalau true atau false nilainya adalah? True ya. Kemudian P3 tadi true, P-1 adalah false. True and false nilainya adalah? False. Jika true, maka true nilainya menjadi?
True. 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 Jika true, maka false nilainya adalah False. 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 Ingat-ingat ya, untuk jika maka yang nilainya false cuma satu. Kalau awalnya benar tapi akhirnya salah. Awalnya masuk pesantren, akhirnya mabuk-mabukan, ya itu salah ya, nggak boleh. Oke. Invalid karena menggunakan variabel itu kalau misalkan salah satu P-nya ini nilainya masih berupa variabel atau dua-duanya. Kalau angka boleh, tapi kalau menggunakan variabel tidak boleh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Yang ini yang sifatnya tuh ini adalah predikatnya. Predikatnya adalah Ya. X lebih besar daripada 0. Logika predikat. Oke. Penjumlah menjelaskan mengenai jumlah objek dalam suatu predikat. Penjumlah atau quantifier tadi yang saya bilang ya. Operatornya untuk logika predikat itu ada dua. Yang pertama adalah semua atau setiap. Tapi biasanya kita pakai semua. Simbolnya A. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? All. All, benar. Ini awalnya asalnya adalah kata all. Karena itu dia bentuknya A terbalik. Nih, all. Kalau ada eksistensial, biasanya kita pakai beberapa atau setidaknya satu atau lebih. Itu bentuknya E terbalik. Bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu nggak? Agak susah ini sih. E exist. Ada. Exist. Misalkan saya gunakan penjumlah semesta A terbalik all. Untuk semua X berlaku PX. Untuk semua X berlaku PX. Dinotasikan seperti ini. A terbalik X, PX. Untuk semua X, AX ini semua X ya, berlaku PX. Misalkan kita bikin predikatnya adalah laki. X adalah lelaki. Dan S adalah orang-orang. Maka kalau misalkan kita bilang semua X adalah lelaki X, nilainya adalah salah. Karena ada orang yang perempuan juga. Jadi kita tidak bisa bilang semua orang adalah laki-laki karena ada perempuan. Apabila PX berarti X lebih besar daripada 0 dan S adalah bilangan bulat, maka semua X PX adalah false. Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa nilainya false? Apabila PX-nya X lebih besar daripada 0. Kenapa ini salah? Semua X adalah ini berarti semua X adalah lebih besar daripada 0 bernilai salah. Kenapa? Semua X lebih besar daripada 0 nilainya adalah false. Kenapa nilai ini salah? Kenapa semua ini salah? Ada yang tahu? Jawabannya adalah ini ya. Karena S-nya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat dimulai dari 0 sampai tak hingga. Sedangkan yang fungsi yang dicari X-nya lebih besar daripada 0. Berarti di dalam himpunan semestanya ada angka 0 nih yang nggak diajak bermain. Sisanya adalah anggotanya PX 1, 2, 3 sampai sekian ratus ribu juta. Berarti salah karena ada satu yang bukan anggotanya, yakni 0 nih. 0 ini bukan anggota dari PX. Karena itu semua X PX adalah false. Nah, misalkan kalimatnya diganti. Apabila PX memiliki sifat X lebih besar daripada 0, kemudian semestanya adalah bilangan bulat positif, maka semua X merupakan PX adalah true. Kenapa? Karena Irsan, udah karena apa? Nilainya benar sekarang?
Bilangan positif lebih dari 0. Bilangan bulat positif ya. 0. Nolnya sudah tidak ada di luar. Nah, ini S plusnya nolnya tidak ada di luar, yang ada hanya angka-angka positif saja sampai 100.000 juta. Nah, ini sudah paham belum? Operator untuk semua. Kalau belum saya kasih contoh. Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Saya ingin bikin suatu himpunan dengan PX, ini ya sifat predikat yang ingin saya sampaikan adalah masuk kuliah. Kalau misalkan mana tadi? Lelaki X adalah bla 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 bla. Kalau misalkan X-nya adalah mahasiswa matematika diskrit, siapa aja mahasiswa matematika diskrit? Siapa aja mahasiswanya? Ada Irsan. Irsan, Udah. ada Huda, Iya. ada Ziad. Ini himpunannya bentuknya. Maka apakah benar untuk setiap semua X PX nilainya benar atau salah? Sebentar. Kalau misalkan salah. Ini saya hapus dulu. Ini agak susah memang. Saya ingin fungsinya adalah benar nggak ya? Ya, inilah mahasiswa Madis. Apakah benar semua mahasiswa kuliah masuk matematika diskrit masuk kuliah ini? Benar atau salah? Salah. Siapa yang masuk? Irsan sama Huda. saya. Irsan dan Huda. Siapa yang nggak masuk? Ziad. Ada Ziad. Berarti pernyataan ini semua X adalah PX merupakan Salah. 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 Misalkan saya ganti lagi. Kalau misalkan saya ingin saya ganti fungsinya. Kalau tadi fungsi PX adalah masuk kuliah, saya bikin fungsi QX adalah laki-laki. Apakah benar semua mahasiswa matematika diskrit, semua A itu semua X mahasiswa matematika diskrit, cara bacanya begini ya, adalah laki-laki? Benar True. atau salah? True ya. Nah, untuk semua AX bersifat QX nilainya adalah true. Siapa aja yang laki-laki? Tiga orang ini, Pak. Ya, 3 orang ini. Berarti sekarang Ziad masuk ke dalam. Gitu ya. Sip. Oke. Sampai sini paham atau tidak? Paham, Pak. Jadi cara bacanya seperti ini. Ini meskipun kecil, meskipun susah dibaca, tapi ini penting ya. Semua X bersifat QX. Semua mahasiswa matematika diskrit bersifat laki-laki. Nilainya true. Kalau yang sebelumnya yang PX, semua mahasiswa matematika diskrit masuk kuliah. Nilainya false karena ada yang nggak masuk. Oke, sampai sini paham? Untuk operator semua, cara bacanya seperti ini. Semua Paham. mahasiswa matematika diskrit, semua X bersifat laki-laki, begitu ya. Nah, setelah ini ada waktu berapa menit lagi nih? Ada waktu 10 menit. Nanti saya kasih linknya kalau kepotong. Ini disebut sebagai penjumlah semesta, all, untuk semua. Selanjutnya adalah penjumlah. Nah, ini kalau misalkan kita gambarkan himpunan kayak tadi ya.
Benar kalau semuanya ada di dalam himpunan. Oke, untuk penjumlah eksistensial kita pakai E terbalik. E. Ini cara bacanya untuk beberapa X. Atau kita bisa pakai kata-kata ada. Ada X yang bersifat PX. Kalau kita pakai ada, itu lebih slow daripada kita pakai semua. Kalau kita pakai ada, berarti boleh ada yang bersifat demikian, boleh ada yang tidak. Misalkan kita pakai kalimat adalah lelaki. Misalkan X adalah lelaki, fungsinya adalah lelaki, dan S adalah semua orang. Maka kita bisa bilang bahwa ada X yang merupakan seorang lelaki. Dengan S-nya adalah semua orang. Dari semua orang ada yang laki-laki. Sifatnya adalah true. Karena setidaknya ada satu orang yang merupakan laki-laki. Apabila PX berarti X lebih besar daripada 0 dan S adalah bilangan bulat, maka ada X yang sifatnya lebih besar daripada 0. True. Meskipun 0-nya tidak masuk, tadi ya yang saya gambar di sebelumnya, 0-nya ada di luar sini, dan ini 1, 2, 3, sampai 1000 juta. Ini sifatnya benar. Karena ada. Bukan semua, tapi ada. Tapi kalau misalkan kita balik, apabila PX berarti X kurang dari 0, dan S plus adalah bilangan bulat positif, berarti ada X yang sifatnya PX adalah false. Kenapa? Kenapa? Karena semua. Karena? Semua, Pak. Salah, ini cek. X-nya kurang dari 0. Oh, S-nya adalah bilangan bulat positif. Kalau semestanya adalah bilangan bulat positif, berarti bilangannya berapa aja yang di luar yang nggak termasuk X kurang dari 0? Maaf telat ya, Ya, siap, silakan bergabung. Pak. Pasar terlalu lama tadi. Kipasnya terlalu lama. Oh iya, Ya. ya sudah nggak apa-apa. Oke, kalau misalkan S plus semestanya adalah bilangan bulat positif, berarti yang tidak termasuk ke dalam PX ini adalah semua bilangan bulat positif. 1, 2, 3, sampai 1 juta miliar gitu ya. Karena yang merupakan anggota PX yang di dalam sini adalah X kurang dari 0, minus 1, minus 2, minus 3, sampai minus tak hingga. Tapi tidak ada, karena S-nya bilangan bulat positif. Berarti ini sifatnya himpunan kosong. Kalau himpunan kosong, maka logika predikat yang menggunakan quantifier atau penjumlah ada jadi false. Karena tidak ada apa-apa di sini, tidak ada anggotanya. Minimal satu aja. Kalau satu, setidaknya satu, itu sifatnya true. Tapi kalau tidak ada sama sekali, sifat menjadi false. Paham nggak? Atau mau saya beri contoh? Contoh lagi, Pak. Contoh lagi. Contoh, Pak. Oke, sama ya. Misalkan sekarang saya pakai himpunan dengan semestanya mahasiswa matematika diskrit. Kemudian saya ingin bikin fungsi PX adalah misalkan yang mengulang kuliah. Kalau misalkan saya ingin bikin logika predikat ada X
yang sifatnya mengulang kuliah, jawabannya true atau false? True. True. Karena ada siapa? Iya. Ada Ziyad. Jadi sifatnya benar di sini. Untuk Irsan dan Huda ada di luar himpunannya. Ini sifatnya true. Tapi kalau misalkan saya bikin ada pernyataan QX, saya ingin bertanya, apakah ada mahasiswa matematika diskrit yang perempuan? True atau false? False. False. False, Kenapa? Kenapa false ya? Ya karena semua cowok ya. Semuanya cowok, benar. Jadi di luar sini isinya Ziyad, Irsan, dan Huda. Sedangkan himpunan QX yang menerangkan himpunan perempuan dari semua mahasiswa matematika diskrit merupakan himpunan kosong. Karena itu pernyataan ini salah. Gimana nih tadi cara bacanya? Irsan dulu coba gimana cara bacanya? Ini EX QX dibaca dalam bahasa manusia. Gimana cara bacanya? Operator ini quantifiernya artinya apa? Terbalik. Halo. Eksistensi. Eksis artinya apa? Dalam bahasa Indonesia? Ada. Ada. Jadi kalau kita baca ini gimana? Ada X yang? Ada X. Ada QX. Ada X yang bersifat? QX. QX itu apa? Perempuan. Perempuan. Ada X yang bersifat QX atau ada X yang bersifat perempuan. Bernilai salah karena semesta atau semua X-nya yang merupakan mahasiswa matematika diskrit tidak ada yang perempuan. Cukup paham atau mau diulang lagi? Cukup paham. Cukup paham. Sekarang saya coba tanya. Misalkan saya ingin untuk semesta X-nya menggunakan dosen teknik elektro. Nah, ini saya tanyain satu-satu. Saya mulai dari Irsan. Coba Irsan jawab. Misalkan saya ingin membuat fungsi fungsi PX merupakan wanita. Kalau misalkan saya tanya, apakah ada dosen teknik elektro yang seorang wanita? Jawabannya true atau false? False ya. False. Kenapa false? False. False. Kenapa false? Semua cowok. False ya. Semuanya cowok. Oke, kalau misalkan saya ingin bikin fungsi QX adalah menikah. Saya bikin fungsi begini. Nah, coba diterjemahkan udah. Nilainya true atau false? False. Kenapa false? Karena belum tentu semuanya udah menikah. Bagus sekali, false. Nah, sekarang Ziyad. Kalau misalkan saya pengen bikin fungsi yang ketiga.